Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang modif. Kemarin tuh ada yang komen kayak gini, Bang, langkah awal modif fiction out biar kelihatan ganteng atau ganti skin gitu, part-part yang diganti di awal aja. Menurutku ini cukup menarik untuk dibahas, jadi bakal tak bahas ya sekalian karena pengen bikin konten ini juga sebenarnya. Jadi itu langkah awal untuk modif itu yang pasti itu konsep gitu. Kalian harus punya konsep dulu, motornya mau dibawa kemana gitu. Konsep itu tergantung selera dan karakteristik kalian gitu loh. Jadi kalau ada yang bilang motor itu sesuai penggunanya, itu ya benar juga sebenarnya gitu. Jadi kalian tinggal pilih konsep apa dulu. Misal punya saya itu konsepnya itu solo style atau ya komurut lah ininya. Cuma komurut dan solo style itu sebenarnya ada bedanya gitu. Jadi kita ambil solo style aja gitu. Kalau udah konsepnya, nah saya bagi jadi 3. Yang pertama itu pasti kaki. Jadi karena yang tadi itu dibahasnya masnya kaki, nanti yang kita bahas itu kaki. Jadi bagi jadi 3, yaitu kaki, mesin, dan pengiriman. Jadi yang pertama itu kaki dulu. Kaki itu meliputi velg, ban, dan shock dan lain-lain. Arem gitu, itu masuk di kaki ya. Jadi kita bakal bahas kaki dulu. Kaki itu yang pertama kali kalian pengen modif awal itu pasti velg. Jadi velg itu bisa nentuin karakteristik dari sebuah motor itu sendiri. Jadi kalau misal kalian pengen konsep street racing misal, pasti velgnya itu jari-jari itu, dan bannya itu kecil. Jadi kalau karena kita hari ini, kalau misal Malai juga velg palang juga masuk, velg Ruji juga masuk, tapi bannya agak kecil. Nah karena modif yang saya alirin itu komurut atau solo style, jadi kita bakal ngebahas velg palang yang pakai ban gede gitu. Yang pertama itu pasti velg itu kalian bisa pilih mau jari-jari ataupun palang ya. Kalaupun jari-jari itu usahain pakai warna yang gelap kayak hitam ataupun titanium grey ataupun brown. Kenapa gitu? Karena emang konsepnya solo style atau komurut itu agak gelap-gelap ya gitu, nggak kayak street racing yang harus warna-warni. Jadi agak yang simpel-simpel gitu, jadi pakai warna yang polos-polos aja. Itu yang pertama. Nah untuk jari-jari sih kalian bisa pakai apa saja sebenarnya. Nah karena hari ini kita sekalian mau bahas tentang velg palang yang 2 yang barnya banyak dipakai sama teman-teman semua, yaitu RCB. Kalian udah pasti udah tahu velg RCB ya, yang palang 5 SP522. Sama tak bandingin sama velg palang yang palang 8 dari Verosi. Nah ini banyak perdebatan antara user Verosi sama Rossi. Debatannya apa? Karena nggak terima, kadang user yang pakai RCB itu nggak terima kalau lebih kuatan Verosi. Tapi sebenarnya dibalik kelebihan pasti ada kekurangannya gitu. Jadi ada plus minusnya di antara kedua velg itu. Kebetulan saya ada 2 velg dengan konsep ataupun bentuk yang berbeda dan dari 2 brand yang berbeda. Nanti kita bahas 2 velg itu kelebihan dan kekurangannya apa. Jadi yang untuk jawabannya masnya tadi itu yang jelas itu di kaki yang pertama diganti ya velg dulu. Untuk velg sesuaikan sama kebutuhan dan gengsi kalian gitu ya. Ini motornya dan velgnya yang akan kita bahas ini. Jadi ini ada 2, yaitu yang ini RCB SP522 dan ini Verosi yang palang 8. Kelihatan enggak? Nah. Jadi antara 2 velg ini tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan bentuknya pun juga beda sebenarnya. Tapi RCB itu juga ada yang model kayak gitu, Verosi juga ada yang model kayak gini. Jadi tentuin sesuai selera kalian dan kebutuhan kalian juga. Nah yang ini RCB, ini banyak orang yang lebih tahu velg ini sih daripada Verosi, karena bahkan Verosi pun pasti disebutnya RCB karena emang ini namanya udah tinggi yang pakai RCB ini. Pokoknya ini velg single dong pokoknya RCB. Jadi kita bakal ngebahas yang RCB dulu aja. Untuk velg RCB ini tuh
Ini RCB SP522 ya, jadi palangnya palang 5. Ini basicnya punya Making, ukuran 160, belakangnya itu 185 gitu. Jadi untuk kelebihannya ini velg itu ringan banget. Ini velg emang ringan, pas kemarin yang tak pasang pakai ban yang gede aja masih tetap ringan, karena ini dari alloy. Ini ada tulisannya ultrawide alloy. Jadi ini emang velg sebenarnya buat balapan saja, jadi ini enggak direkomendasikan untuk harian sebenarnya. Tapi kalaupun harian terus kalian makanya enggak ugal-ugalan, mungkin masih tetap aman aja, asal jalannya rata. Kalau udah nyemplung ke lubang mungkin udah beda cerita ya, pasti ada kasus yang pecah ataupun yang lain-lain gitu. Dan yang tak suka dari RCB itu warnanya itu cakep banget tuh kayak gini, dan finishingnya itu bener-bener cakep ya. Namanya ada harga pasti ada barang. Ini bener-bener puas banget kalau beli pelek RCB ini. Nah kalau RCB itu nih di sini sampai tengahnya itu dibolong-bolong, dicuak-cuak tuh, karena emang ini peleknya ringan banget. Tapi minusnya itu ya tadi di kekuatan, karena ini peleknya ringan jadi otomatis kekuatannya itu agak berkurang, jadi nggak kuat pelek standar ya. Jadi kalau yang orang-orang bilang mending pelek standar lebih kuat, ya iya lebih kuat, tapi pasti ya namanya modif itu pasti kalian nyari yang ringan dan nyari looknya juga kan gitu. Nah, kayak gini kalau yang palang 5. Kelebihannya itu jadi kurang kuat sebenarnya, kalau buat harian nggak direkomendasiin. Nah untuk yang ini itu yang palang depan belakang aja. Nah ini yang palang 8 ya, kelihatan gak sih? Ini yang palang 8, ini dari Verosi, ini keluaran dari Verosi. Palang 8 ukurannya itu 140 160. Ini punya Jupiter Z atau Jupiter MX. Nah kelebihannya itu pasti harganya yang satu itu lebih murah. Ini kayaknya 900 ribuan kurang kayaknya udah dapat sekarang ya, kalau dulu itu nggak nyampe segitu ukurannya itu. Dan ini tuh apa ya, harganya pertama lebih murah, yang kedua dia itu lebih kuat karena bahannya itu mungkin kayak pelek-pelek ori. Kelebihannya terus itu sih kayaknya. Terus kekurangannya itu dia itu finishingnya itu kurang bagus ya, karena ya kayak pelek ya cuma ala kadarnya aja. Finishingnya emang menurutku jelek. Ini karena udah ini aja sampai tak repaint lagi aja masih agak kurang rata ini dari finishingnya dari sananya. Terus kurangannya lagi pelek ini berat, jadi ini peleknya itu hampir sama kayak pelek standar ya, jadi agak berat, cuma beda bentuknya doang. Menurut aku agak berat. Terus yang ketiga itu apa ya, warnanya itu kurang menarik kayak RCB, walaupun yang gold itu tetap beda, apalagi yang hitam. Buset, yang hitam itu agak parah sih warnanya, makanya ini tak repaint lagi titanium grey kayak gini. Tapi ya kelebihannya ini lebih direkomendasiin buat harian, jadi buat harian tuh ini mantap. Kelihatan ya, buat harian ini lebih direkomendasiin daripada yang ini gitu, sesuaiin sama konsep dan kebutuhan kalian gitu. Karena gini loh, ini motor Vixion yang ini semisal dikasih velg yang palang 5 kayak gini, itu menurutku nggak terlalu cocok gitu. Kenapa? Karena velg ori bawaannya itu udah palang 5, dan ketika dipasang itu kalau kita lihat dari jauh itu cuma kayak velgnya di repaint doang karena udah palang 5. Jadi menurutku biasa aja itu menurutku ya. Kalau menurut kalian ya terserah, soalnya ada kemarin tuh pas ini tak pasang di sini tuh ada yang bilang bagusan yang itu mas daripada palang 8. Tapi kalau menurutku lebih cakep palang 8 kayak gini. Kenapa? Karena palangnya itu banyak, jadi motornya itu karakternya itu jadi berbeda gitu loh tuh. Nah kebalikannya sama yang di tracker ini di tracker ini kalau misal dikasih palang 8 biasa aja, nggak tahu kenapa biasa aja. Ini emang cocoknya pelek yang cuma palangnya dikit, jadi tiap motor itu pasti punya karakter yang apa ya, yang beda-beda gitu. Jadi tiap
motor itu belum tentu pakai pelek cocok ini, kecuali M-Making itu dia mau pakai pelek apa aja tetap masuk karena dia emang modelannya itu udah cakep. Ataupun Ninja SS itu atau RR itu cakep banget, palang 8, palang 6 RCB yang kayak gini ataupun GP wheel itu tetap cakep. Jadi sesuaikan sama selera kalian sebenarnya, mau yang SP522 ataupun 811 sesuaiin sama konsep dan dana pastinya. Jadi yang ini tuh peleknya aja itu sekarang itu udah 2,5an, 2,5, 2,4 lah, segituan, pokoknya 2 lebih. Kalau yang ini tuh 800 900 kayaknya udah dapat kalau sekarang ya. Jadi pelek ini tuh dapat pelek itu 2. Jadi ya menurutku sih mendingan Veloci aja gitu, yang lain bisa buat yang lain kecuali motornya buat balap. Kalau buat balap sih mendingan beli ini, tapi kalau buat harian mending buat beli ini aja. Jadi sisanya itu bisa buat modif yang lain gitu. Mungkin kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyain di kolom komentar ya. Untuk sekarang gini dulu. Dan next kita bakal ngebahas tentang kaki-kaki yang lain. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.